Selamat pagi semuanya. Baik, selamat pagi Sobat WMK. Kita kembali lagi dalam acara kita hari ini yaitu kegiatan BIMTEK Platform, pengisian logbook, dan LMS. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita mungkin akan doa buka dulu yang dipimpin oleh, mungkin bisa diminta kesediaan dari peserta. Marcelo mungkin bersedia. Ya baik Kak, boleh. Baiklah, sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada saat ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa dan izinkan saya untuk membawakan kita dalam doa menurut agama dan kepercayaan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Kembali lagi Bapak, kami mengucap syukur buat berkat dan penyertaan-Mu sehingga bukti nyata kami ada sampai saat ini dalam suatu kegiatan webinar Tuhan BIMTEK, di mana kami akan membahas segala sesuatu yang akan kami lakukan untuk kegiatan kami ke depannya. Engkau berkati Tuhan setiap pemateri yang ada, Engkau berkati mereka, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, serta akal kepintaran agar mereka bisa menjelaskan kepada kami dan dapat kami mengerti apa yang mereka ajarkan kepada kami. Engkau berkati setiap peserta yang ada Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, agar kami semua bisa mengerti dan memahami, bahkan menjalankan kegiatan kami selama satu semester yang akan mendatang. Hanya doa kami Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus, kami sambut dan sempurnakan doa kami. Amin. Terima kasih banyak pada Marcelo. Baik, sebelum kita masuk ke materi pertama, dihimbau kepada semua peserta WMK untuk mengaktifkan kameranya. Kepada peserta yang belum mengaktifkan kameranya, untuk bisa mengaktifkan kameranya sebelum kita memasuki materi yang pertama. Materi kita pada pagi ini akan dibawakan oleh Kak Juliandro Kojomian tentang pengisian logbook, dan kepada Kak Juliandro Kojomian dipersilakan. Oke, selamat siang teman-teman. Mohon maaf ada sedikit keterlambatan dari jadwal yang ada. Jadi di siang hari ini kita nanti di pagi menjelang siang hari ini nantinya akan ada dua materi. Yang pertama mengenai penggunaan platform Wirausaha Merdeka sekaligus panduan pengisian logbook. Dan nanti juga yang kedua akan ada eh, panduan penggunaan LMS Learning Management System khusus bagi program wirausaha mereka Unikip Unsrat. Jadi itu website khusus yang dibuat oleh Unsrat untuk memfasilitasi teman-teman dalam mengikuti program ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara spesifik mengenai platform penggunaan dan juga eh, pengisian logbook. Nanti saya akan share panduan yang ada. Oke, jadi teman-teman, eh, di platform wirausaha mereka ini, nantinya teman-teman pasti sudah tahu, nanti akan muncul pada dashboard teman-teman, yaitu ada di pilihannya ada dashboard, ada pengumuman, ada logbook, dan yang lain sebagainya sampai kepada butuh bantuan atau pusat bantuan. Nah, nantinya kita akan spesifik membahas mengenai logbook, tapi secara umum penggunaan platform yang ada itu ya tentu sesuai dengan fungsi pilihan yang ada. Misalnya di dashboard biasanya itu ada pemberitahuan-pemberitahuan umum maupun juga nanti di pengumuman itu pengumuman spesifik mengenai eh, hal-hal atau teknis-teknis yang dibuat oleh tim pusat. Jadi hal-hal yang menyangkut platform wirausaha mereka ini kebanyakan memang itu berasal dari tim pusat. Nah, kemarin ada yang bertanya-tanya mengenai di sini ada tentu di sini pilihannya ada bukti penerimaan. Selanjutnya di sini di dashboard itu ada mengundurkan diri. Nah, bagi para peserta untuk saat ini itu sudah di luar periode mengajukan pengunduran diri. Jadi kemarin mungkin banyak yang
secara sepihak mungkin mereka mengundurkan diri, keluar dari grup, mengundurkan diri. Tapi sebenarnya adalah bahwa pengunduran diri itu juga ada sistematikanya tersendiri. Jadi teman-teman itu eh, ini saya coba share screen. Jadi sini saya kebetulan karena kita adalah tim dari universitas, jadi kami harus meminjam salah satu akun peserta. Mohon izin nanti saya share screen. Oke, di sini saya meminjam salah satu akun peserta. Ini untuk kelaman pengunduran diri. Di sini sudah tertulis di luar periode mengajukan pengunduran diri. Jadi sistematika pengunduran diri itu adalah teman-teman harus mengupload file undur diri lewat template yang ada. Nah, kemarin banyak yang memang eh, sudah melakukan pengunduran diri hanya berbasis dengan pemberitahuan mengenai misalnya lewat chat maupun keluar dari grup. Padahal teman-teman, data yang ada tetap akan tersimpan di kementerian selama teman-teman tidak mengundurkan diri secara resmi, artinya lewat prosedur yang ada, yaitu yang ada di tampilan layar ini. Jadi dari kami memang tidak eh, menyarankan teman-teman untuk mengundurkan diri karena teman-teman telah diterima dan diproses lewat berbagai seleksi. Nah, nanti teman-teman, ini sambilan juga bagi teman-teman yang kemarin tidak mengikuti survei kebinekaan, nantinya kami akan sampaikan juga teknisnya, apakah akan lewat Gform atau media-media yang lainnya untuk kami dapat mengumpulkan data-data yang belum sempat mengikuti survei kebinekaan. Karena ini adalah program dari pusat, sehingga kami hanya bisa mengumpulkan data-data yang ada dan memfasilitasinya untuk disampaikan kepada pihak eh, tim pusat berusaha merdeka. Oke, eh, selanjutnya. Oke, itu mungkin untuk penggunaan platform. Memang untuk platform wirausaha mereka itu tidak terlalu eh, banyak digunakan selain pada pengisian logbook nantinya. Oke, selanjutnya kita akan lihat di panduan pengisian logbook. Oke, apakah bisa terlihat? Oke, oke, di sini teman-teman, nantinya dalam aktivitas teman-teman mengikuti program ini, teman-teman diharuskan untuk atau diwajibkan untuk mengisi logbook. Nah, logbook ini itu memang adalah eh, salah satu sarana dari tim. Jadi ini bukan hanya sekedar tim Pusat Wirausaha Merdeka, tapi secara keseluruhan, yaitu tim Pusat Kampus Merdeka. Karena di setiap program kampus mereka, mungkin teman-teman yang sebelumnya telah mengikuti program kampus mereka mungkin tahu mengenai logbook ini. Jadi di semua program kampus mereka, logbook ini digunakan untuk memantau, melihat setiap aktivitas teman-teman dalam mengikuti program. Hanya saja mungkin dalam eh, setiap program yang ada, subprogram yang ada, itu memiliki sedikit ketentuan atau teknis yang berbeda dalam pengisiannya. Oke, di sini apakah sudah bisa kelihatan panduan pengisian logbooknya? Oke, logbook ini bersifat harian. Jadi setiap harinya teman-teman harus mengisi logbook. Logbook ini eh, merupakan laporan kegiatan keseharian teman-teman eh, dalam program yang ada. Jadi jadi pengisiannya itu periode pengisian logbook ini adalah ya, dari awal perkuliahan nanti nanti akan di-set hari pertamanya tanggal kemungkinan besar minggu depan hari Senin itu periode awal pengisian logbook sampai kepada nanti akan tercantum di dalam website.
sampai tanggal berapa teman-teman perlu untuk mengisi logbook yang ada. Oke. Nah, yang pertama, di sini nanti teman-teman tentu yang seperti saya sampaikan sebelumnya, teman-teman silakan mengklik pilihan logbook dan pada pilihan atau pada tampilan pertama, nanti teman-teman perlu melihat data DPL. Jadi nanti kami akan membagi dan memplotting DPL ini adalah dosen pembimbing lapangan. DPL ini adalah pihak yang akan membimbing teman-teman dalam pengisian logbook maupun keseharian perkuliahan atau keikutsertaan teman-teman dalam program UMK Unicube ini. Nanti teman-teman dapat melihat data DPL yang ada. Nanti mungkin kami dari tim akan membuat eh, grup-grup berdasarkan DPL yang ada. Maupun juga nanti akan ada pembagian grup kelas. Tapi itu nanti akan kami sampaikan lebih rinci lagi. Nah, di situ nanti di data DPL-nya nanti teman-teman akan mendapatkan namanya, tentu nama dari DPL yang bersangkutan, email dari DPL, maupun nomor HP. Ya, teman-teman mungkin bisa menghubunginya walaupun nanti kami akan membuatkan grup satu persatu per DPL. Ya, nanti mungkin per DPL itu hanya akan ada 10 sampai 20 mahasiswa. Tapi nanti akan teman-teman nanti akan menyesuaikan lewat jumlah peserta yang ada. Jangan nanti teman-teman menyesuaikan saja lewat grup WhatsApp yang akan kami buat maupun data tampilan yang ada pada eh, tampilan workbook. Oke, selanjutnya teman-teman, ini adalah teknis pengisiannya. Nah, di sini nanti pada bagian logbook akan tertera nomor, ya, jadi logbook pertama sampai seterusnya, lalu tanggal berapa. Nah, jadi nanti teman-teman, pengisian logbook ini akan ada batas, ya tentu batas hariannya. Ketika teman-teman mengisinya melewati hari yang ditentukan, nanti di bawah akan saya jelaskan tampilan-tampilannya apa saja. Nah, nanti teman-teman dalam pengisiannya silakan mengklik eh, tombol edit. Nah, nanti setelah teman-teman mengklik tombol edit, akan muncul eh, apakah Anda mengikuti kegiatan hari ini. Teman-teman silakan memilih ya atau tidak. Selanjutnya, teman-teman juga ketika teman-teman ini dalam kondisi misalnya teman-teman memilih ya atau mengikuti kegiatan. Nah, nanti tampilan selanjutnya adalah ada pilihan kegiatan yang teman-teman ikuti. Misalnya perkuliahan. Perkuliahan ini ketika teman-teman mengikuti materi. Ada juga misalnya mentoring. Ya, nanti mungkin ada beberapa coaching klinik ataupun sesi-sesi di mana akan ada pembimbingan mentoring bagi teman-teman dalam pembuatan proposal bisnis yang ada. Selanjutnya mungkin akan ada market visit. Ini juga bisa berkaitan dengan hal magang, teman-teman. Lanjut ada pilihan demo day. Ini demo day ini biasanya terkait dengan expo. Dan juga ada pilihan lain-lain. Jikalau memang ada kegiatan-kegiatan lainnya yang memang diperuntukkan untuk teman-teman mahasiswa peserta program MK Unicube. Misalnya nanti akan ada seminar-seminar bertemakan entrepreneurship. Nah, nanti misalnya teman-teman diharuskan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, nanti bisa di logbook dapat mengklik eh, lain-lain untuk nantinya akan ada pilihan eh, pengisiannya. Nah, nanti untuk spesifik pengisiannya itu ada tampilan selanjutnya. Jadi di dalam misalnya teman-teman mengklik tadi pada kegiatan itu kuliah atau mentoring. Nah, nanti di dalam itu akan ada pilihan yaitu uraian kegiatan, selanjutnya ada hasil temuan atau tindak lanjut. Nah, ini biasanya ini minimal 50 kata. Jadi uraian kegiatannya silakan menguraikan kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan pada hari tersebut atau pada hari itu. Ini nanti bisa
ada beberapa pilihan apakah bisa lampirkan file atau apapun itu. Selanjutnya akan ada hasil atau temuan atau tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan di hari tersebut. Jadi bisa berupa hasil atau bisa berupa temuan-temuan dari misalnya teman-teman dalam pembuatan proposal bisnis, misalnya temuan-temuan mengenai eh, hal-hal yang menyangkut misalnya keuangannya atau misalnya cara pemasarannya atau cara pembuatan dan yang lain sebagainya yang menyangkut dengan proposal bisnis yang teman-teman akan buat. Nah, nanti selanjutnya akan ada file tugas. Nah, ini file tugas ini dapat diisi. Jadi teman-teman silakan melihat itu ada catatan yang diberikan. Ukuran file maksimal 15 MB dengan format PDF. Jadi mohon diperhatikan hal tersebut. Karena jika melebihi atau menggunakan format yang lain biasanya tidak dapat terupload. Jadi silakan dilihat catatan yang diberikan. Nah, file tugas ini dapat diupload jika memang ada tugas yang diberikan atau hal-hal yang dapat dikumpulkan ya dapat dikumpulkan pada link file tugas yang menyangkut dengan kegiatan atau eh, pembuatan proposal bisnis yang ada. Selanjutnya ada file dokumentasi. Jadi misalnya seperti kegiatan hari ini, teman-teman diwajibkan teman-teman diwajibkan untuk misalnya kalau lewat Zoom ya teman-teman tentu dapat men-screenshot ataupun kalau teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan secara luring nanti misalnya seperti saat magang. Nah, itu teman-teman harus mendokumentasikannya secara langsung. Jadi dapat di eh, upload pada link ini untuk dokumentasi. Nah, ini juga ada catatan bahwa ukuran total semua file maksimal 1 MB dengan format ada beberapa pilihan, bisa PDF, bisa JPG dan JPG atau PNG. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah mengisi semuanya itu, teman-teman dapat mensubmitnya. Ketika teman-teman mensubmit itu, eh, nanti akan ada beberapa tampilan. Yang pertama, ketika teman-teman submit pada hari yang kalian tentukan, misalnya tanggal 23 September, dan teman-teman mensubmitnya pada hari itu juga, itu nanti akan tertulis sedang divalidasi. Tapi kalau teman-teman misalnya logbook ini teman-teman pada hari tanggal 23 teman-teman belum isi. Jadi untuk mengisi logbook ini memang ketentuannya adalah teman-teman harus mengisi logbook secara berurutan. Jadi kalau misalnya di tanggal 23 September teman-teman belum mengisinya, tentu teman-teman tidak dapat mengisi pada tanggal 24. Jadi harus secara berurutan. Makanya di sini ada sistem terlambat karena diharuskan untuk mengisi kegiatan per harian yang diikuti oleh teman-teman atau yang dijalankan oleh teman-teman. Nanti ada beberapa tampilan, yaitu tampilan sedang divalidasi dan juga ada tampilan terlambat ataupun nanti sudah tervalidasi. Nah, ini tampilan ketika misalnya teman-teman pada pilihan yang pertama tadi, eh, apakah Anda mengikuti kegiatan hari ini? Dan ketika teman-teman memilih pilihan tidak, nah itu biasanya untuk logbook ini memang dia pengisiannya sampai hari Sabtu Minggu itu ada. Karena kan ini per tanggal. Jadi nanti misalnya teman-teman ada di hari Sabtu atau hari Minggu ataupun berada di hari-hari libur nasional, ya tentu nanti dapat diisi pada pilihan yang ada ini tampilan nanti akan ada libur nasional, sakit, cuti atau keperluan pribadi, ada tidak ada operasional atau bencana alam atau force major. Nah, nanti juga sebenarnya bisa ketika misalnya teman-teman pada hari Sabtu nanti atau di hari-hari yang lain, mungkin teman-teman beraktivitas. eh atau mungkin misalnya nanti ada ketentuan dari tim bahwa ada tugas yang dapat dikumpulkan pada minggu ini. Nanti tentu teman-teman dapat mengisi pada bagian ini, tetap mengisi tombol ya
Ya ini walaupun hari Sabtu ya, walaupun hari Sabtu, hari Minggu ataupun hari libur, kalaupun memang nanti teman-teman ada aktivitas atau ada kegiatan, itu teman-teman juga dapat mengisi ya dan dapat menguraikan kegiatan yang ada, apa yang teman-teman lakukan. Jadi ini memang disesuaikan fleksibilitas bagi masing-masing peserta. Hanya saja tentu yang pasti adalah untuk hari libur, hari Sabtu dan hari Minggu itu sudah pasti dapat diisi, bisa dipilih libur nasional ataupun tidak ada operasional. Oke, nah ini jadi ini tampilan yang ada. Nah, teman-teman, jadi tampilan yang pertama adalah ketika teman-teman mensubmitnya, tampilan yang pertama yaitu sedang divalidasi. Tapi sebelumnya itu, kalaupun nanti misalnya teman-teman belum mengisi, ya tentu tampilannya yaitu seperti ini, belum diisi. Nanti setelah itu ketika teman-teman sudah mengisinya, akan tampil sedang divalidasi. Ini tertulis terlambat karena memang ini contohnya ketika teman-teman terlambat. Nanti ketika teman-teman ketika muncul status sedang divalidasi, nanti yang akan em, memvalidasi eh, logbook dari teman-teman adalah dari dosen pembimbing lapangan. Jadi nanti dapat komunikasikan di grup misalnya, Pak, saya sudah mengisi logbook, silakan mohon untuk dapat diperiksa gitu. Karena nanti dari DPL akan ada hak untuk revisi. Jadi ketika teman-teman tampilan pertama itu sedang divalidasi dan selanjutnya muncul eh, tampilan di revisi, itu nantinya teman-teman wajib untuk mengubah atau mengedit isian logbook. Nah, mengubahnya tentang apa ya tentu teman-teman harus mendiskusikannya bersama dengan DPL lewat grup masing-masing. Ya, jadi kami menyarankan untuk tetap berkomunikasinya lewat grup masing-masing. Karena mungkin kalau teman-teman private chat, mungkin karena DPL ini kan tentu ya dosen-dosen, ada beberapa dosen yang mungkin agak sedikit terganggu kalau teman-teman melakukan private chat. Mungkin dapat menggunakan eh, fasilitas yang ada yaitu lewat grup WhatsApp yang telah dibuat pada masing-masing DPL. Nah, nanti baik itu direvisi maupun tidak, misalnya dari sedang divalidasi ini bisa langsung berubah status disetujui, tapi juga bisa berubah dari jadi sedang divalidasi lalu direvisi dan nanti bisa berubah ke disetujui. Kalau sudah berada pada status disetujui, artinya logbook yang teman-teman telah kerjakan atau telah submit sudah berhasil diisi. Nah ya, jadi di sini selain teman-teman bisa berkomunikasi, bisa saja nanti dari DPL ketika ini eh, in case teman-teman muncul status revisi, nanti akan ada catatan dari DPL, misalnya teman-teman mengupload file dokumentasi tidak sesuai tanggal, silakan upload ulang. Atau misalnya teman-teman menguraikan kegiatannya kurang atau tidak jelas atau tidak sesuai. Nah, itu semua dapat disampaikan oleh DPL pada kolom catatan setelah DPL mengubah statusnya menjadi revisi. Jadi teman-teman dapat melihat dari catatan tersebut dan juga teman-teman dapat eh, berkomunikasi, berkoordinasi dengan DPL melalui grup WhatsApp yang ada. Oke, mungkin untuk pengisian logbook sekian untuk saat ini. Nanti kita akan lanjut ke LMS, tapi mungkin jika ada tanya jawab, silakan. Baik, terima kasih buat Kak Andro yang sudah memaparkan tentang bagaimana pengisian logbook kepada semua peserta WMK yang mungkin masih bingung atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ini ada yang raise hand.
Rafikah Dwi Rizkita Manopo. Kepada Rafika dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Rafika Dwi Rizkita Manopo, mahasiswa dari Universitas Pemuda Kota Mobagu, Fakultas Ekonomi. Jadi di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada panitia Kak Andro. Jadi untuk pengisian logbook ini, apakah harus diisi setelah panitia sudah membagikan nama-nama dosen DPL tersebut atau bagaimana? Jadi hanya itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, ya jadi memang nanti tentu awal periode pengisian tentu teman-teman harus sudah mendapatkan DPL. Jadi ketika teman-teman mengisi logbook tentu harus sudah ada DPL yang akan dibagikan oleh tim. Nanti kami akan umumkan, tapi kemungkinan besar memang pada hari Senin nanti sudah akan dimulai pengisian logbooknya. Tapi nanti kami akan tetap eh, memberitahukannya, menginformasikannya kepada teman-teman agar teman-teman tidak terlambat dalam pengisian logbook yang ada. Oke, selain Rafika, mungkin dari teman-teman WMK masih ada yang mau bertanya terkait pengisian logbook. Yang KSN masih ada teman-teman. Oh, ada dari Ferdinando. Dipersilakan Ferdinando. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Ferdinando dari Universitas Samratulangi. Saya ingin bertanya di poin nomor 7 itu kan ada apa? File tugas dengan file dokumentasi. Itu yang file tugasnya itu file tugas apa ya kalau boleh tahu? Soalnya tadi enggak terlalu enggak dengar bingung. Oke, terima kasih. Oke, jadi file tugas itu nanti pada pembelajaran teman-teman perkuliahan nanti, misalnya pada ketika teman-teman mendapatkan materi, itu misalnya teman-teman mendapatkan tugas dari pemateri tersebut, ya tentu teman-teman dapat mengumpulkannya sesuai dengan deadline yang diberikan. Misalnya teman-teman ada tugas, misalnya tugas dari materi yang dilakukan pada hari Senin dan deadline-nya hari Selasa, ya teman-teman dapat mengumpulkannya pada logbook di hari Selasa. Dan varian tugasnya ini juga bersifat eh, apa ya? Tergantung dari hal-hal yang akan diberikan oleh panitia, pembicara, pengajar, maupun narasumber-narasumber yang ada. Nanti juga ada beberapa tugas ke depannya. Misalnya teman-teman mendapatkan tugas, nanti kami juga rencana akan melakukan pretest. Nah, itu nantinya akan dikumpulkan di Gform. Tapi teman-teman juga dapat mengumpulkannya di logbook agar nantinya dapat terdata bahwa teman-teman mengikuti, misalnya kan nanti kan di uraian kegiatannya teman-teman misalnya menuliskan bahwa hari ini saya menerima materi ini, dan saya mendapatkan tugas pretest. Nah, walaupun dari panitia nanti akan menyediakan media seperti Gform untuk teman-teman mengumpulkan tugas tersebut, tapi teman-teman dapat juga mengumpulkannya pada eh, link file tugas yang terdapat pada platform Wirausaha Merdeka. Atau seperti yang saya sudah jelaskan yang tadi, yaitu pada bagian file tugas. Ya tentu harus tetap memperhatikan catatan yang ada, yaitu maksimal filenya 15 MB dengan format PDF. Jadi untuk varian tugasnya ya
nanti akan teman-teman lihat ke depannya apakah dari materi-materi yang teman-teman dapatkan ataupun misalnya evaluasi-evaluasi ataupun nanti ada permintaan juga dari panitia dalam misalnya upload kerangka proposal bisnis yang ada atau apapun itu yang dapat dikatakan eh, sebagai sebuah tugas, ya teman-teman dapat mengisinya pada eh, masing-masing logbook. Ya tentunya untuk tanggalnya ya dapat disesuaikan dengan nanti akan diberikan sampai akan ditetapkan sampai kapan atau berdasarkan deadline yang ada. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari teman-teman lain mungkin masih ada yang mau bertanya. Kepada semua peserta WMK, apakah tidak ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Kak, untuk pengisian logbook yang di website dimulai dari kapan ya, Kak? Mungkin Kak Andro boleh langsung jawab. Oke, mungkin tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa pengisian logbook akan dimulai pada tanggal yang ditentukan oleh tim. Ya tentu tanggal pembelajaran dimulai. Ya mungkin saja nanti dimulai pada hari Senin. Jadi sekali lagi nanti dari panitia akan menyampaikannya di grup bahwa hari ini adalah hari atau besok adalah hari pertama perkuliahan sekaligus teman-teman dapat ngisi logbook sehingga teman-teman dapat mempersiapkan diri nantinya. Jadi nanti mohon dicatat setiap aktivitas kesehariannya yang berhubungan dengan program ini itu yang nanti akan teman-teman eh, taruh pada atau teman-teman input, teman-teman tuliskan pada eh, uraian kegiatan maupun hasil temuan dan tindak lanjut. Jadi hari pertamanya nanti akan kami sampaikan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke, ada 3 pertanyaan tadi. Oh, ini ada Fernando raise hand lagi. Mungkin mau bertanya lagi ya? Iya Kak, mau bertanya lagi untuk apa temuan dan hasil dan tindak lanjut ini nanti isinya apa aja itu? Oke, jadi hasil temuan atau tindak lanjut ini berdasarkan pada aktivitas yang teman-teman jalani pada hari itu. Misalnya pada materi yang teman-teman dapatkan, hasil dari materi itu apa saja, poin-poinnya apa saja. Jadi kan kalau uraian kegiatan, hal-hal yang menyangkut kegiatannya, teman-teman melakukan apa. Hasilnya adalah materi-materinya atau hal-hal yang berkaitan dengan apa yang teman-teman dapatkan. Jadi misalnya pada materi teman-teman membahas mengenai marketing, ya tentu teman-teman dapat menjabarkannya. Oh, teman-teman mendapatkan ini dari materi-materi yang ada. Nanti bisa juga dimuatkan tindak lanjutnya. Jadi dari materi-materi ini, teman-teman pada proposal bisnis nanti kami akan membuat ini. Jadi ya tentu kalau hasil ya hasil dari kegiatan yang teman-teman telah ikuti lewat misalnya materi-materi atau misalnya kalau dalam magang
pengetahuan-pengetahuan baru apa yang yang teman-teman dapatkan atau ilmu-ilmu baru apa yang teman-teman dapatkan yang berkaitan dengan program ini, terlebih khusus misalnya ketika teman-teman dalam proses pembuatan proposal bisnis. Mungkin itu. Oke, apakah sudah jelas jawaban dari Kak Andro? Baik, Kak, sudah. Oke, sini ada Britney dari Tahuna. Dipersilahkan kepada Britney kalau mau. Ya, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan bertanya pada pengisian logbook. Jika kita harus mengisi pada tanggal 2, namun untuk file tugas ada deadline sampai tanggal 3. Apakah bisa kita mengisi pada tanggal 2 itu tidak menyertakan file tugas atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke, ya jadi untuk file tugas ya bisa. Itu seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa itu tergantung daripada eh, deadline yang telah ditetapkan, misalnya oleh pemateri atau misalnya oleh narasumber, pengajar. Jadi itu bisa diisi pada hari deadline yang atau pada tanggal deadline yang telah ditentukan. Karena file tugas ini bisa diisi, bisa tidak. Tapi untuk yang lainnya dari uraian kegiatan sampai kepada file dokumentasi, selain daripada file tugas, itu diwajibkan untuk dapat diisi. Oke, terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih buat Britney. Ada lagi yang mau bertanya? Dari Noventi Irawati. Pada Noventi, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kak, di sini saya mau bertanya terkait atas program ini, apakah boleh? Boleh, boleh. Mengapa di dalam kegiatan WMK Unsra tahun 2023 ini lebih banyak menggunakan atau dominan di dalam bahasa Inggris? Apakah itu tidak akan berpengaruh di dalam semangat atau apa ya namanya untuk mengikuti ini? Seperti yang tadi dikatakan ada yang mengundurkan diri, kan kebanyakan mengikuti ini tidak menguasai bahasa Inggris. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, kenapa program ini lebih banyak menggunakan bahasa Inggris ya? Iya, Kak. Oke, oke. Mungkin Kak Andro bisa langsung jawab. Ya, jadi memang mungkin penggunaan bahasa Inggris itu ya hanya untuk beberapa hal-hal tertentu, tapi yang jelas bahwa program ini kami jalankan dengan dengan bahasa Indonesia. Jadi baik dalam pembelajarannya, ya mungkin ada beberapa seperti di flyer ataupun ada di bahasa-bahasa seperti singkatan Unicube tersendiri itu adalah memakai bahasa Inggris. Tapi ya dalam pembelajarannya, dalam proses pembelajarannya kami menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Agar tentunya teman-teman peserta dapat memahami dan mengerti dan dapat mengikuti dengan baik program yang kami selenggarakan. Ya, kalaupun memang ada beberapa istilah-istilah yang memakai bahasa Inggris, ya mungkin teman-teman dapat ya coba search di Google Translate lah. Ya, karena itu kan mungkin hanya beberapa istilah-istilah yang kami pakai dalam proses pembelajaran kami. Mungkin bisa begitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, ada lagi yang masih mau bertanya? Sudah tidak ada lagi. Jaslyn.
Em, oh ya, Jesslyn Tanggilian. Dipersilakan, Jesslyn. Baik Kak, selamat siang. Di sini saya ingin bertanya Kak, kan ini yang proses perkuliahannya ini dilaksanakan beberapa minggu ini di dalam bulan September. Nah, eh, kalau boleh tahu Kak, untuk kedepannya itu pembagian kelompoknya seperti apa Kak? Apakah sama dengan yang teman-teman yang ada di dalam satu kelas itu? Dan juga Kak, izin bertanya Kak, mungkin ini mewakili teman saya Kak, dia eh, sempat mendaftar ini Kak dan sudah diterima begitu Kak. Tapi keputusan akhirnya dia mengontrak MK itu, apakah yang tadi seperti Kak jelaskan itu bisa mengundurkan diri lagi? Tapi kan di web ini sudah ada tidak dalam masa periode mengundurkan diri itu seperti apa Kak sistemnya? Terima kasih Kak. Oke, baik. Teman-teman, untuk pembagian kelompok, nantinya kami akan share mekanisme seperti apa. Tapi yang jelas bahwa hal pertama yang akan kami lakukan adalah bagian mahasiswa eh, lewat kelas-kelas. Yang kedua, pembagian mahasiswa yang diplot per DPL. Untuk pembagian kelompok, itu mungkin akan disesuaikan dengan jenis usaha yang akan teman-teman jalani nanti. Tapi nanti akan ada mekanisme lebih lanjut yang akan kami jelaskan. Dan di sini kami menyarankan sekali lagi kepada teman-teman, silakan memilih usaha yang kalau bisa disesuaikan dengan prodi asal. Nanti kami akan, ini sedikit bocoran, kami akan melaksanakan pretest. Di situ teman-teman akan mengisi jenis usaha yang akan teman-teman geluti nantinya. Nah, kenapa kami menganjurkan hal tersebut? Agar nantinya teman-teman dapat eh, mengoptimalisasi prodi atau jurusan asal dari teman-teman. Ya, ini kami hanya sedikit menyarankan hal tersebut. Ya, karena memang nantinya agar ketika teman-teman balik ke kampus masing-masing, ada hasil yang teman-teman dapat berikan ke prodi atau jurusan masing-masing, yaitu tentu akan menjadi nilai lebih bagi teman-teman. Misalnya dalam hal konversi ataupun hal-hal yang lainnya. Akan nantinya dapat mempermudah juga teman-teman. Tapi eh, itu menjadi hal yang ya fleksibel ya, relatif bagi teman-teman. Bisa juga teman-teman dapat coba usaha jenis yang lain. Yang saja kami menyarankan hal tersebut. Dan selanjutnya, jadi untuk kelompok yang tadi clear, kami akan membagikannya, kemungkinan kami akan melihat lewat jenis usaha yang akan dijalankan nanti, atau yang akan direncanakan nantinya oleh teman-teman lewat proposal bisnis. Tapi mungkin nanti akan ada mekanisme lanjut yang akan kami sampaikan. Tapi yang jelas bahwa itu tidak berdasarkan kelas yang kami bagikan. Itu berdasarkan pada jenis usaha yang akan teman-teman coba jalankan. Nah, yang kedua mengenai hal pengunduran diri. Jadi ini memang kami juga sudah memberitahukan pada beberapa peserta yang melakukan pengunduran diri. Apalagi ada beberapa yang secara sepihak mengundurkan diri, misalnya keluar dari grup. Ya kami mungkin tidak bisa mencegah itu lebih jauh, tapi yang jelas bahwa kami eh, sudah mendapatkan data dan dari kementerian juga telah menerima data bahwa teman-teman telah mengikuti program eh, Wirausaha Merdeka yang adalah program dari kementerian itu sendiri. Jadi eh, perkuliahan reguler juga kan itu dikelola oleh atau data-datanya dikelola oleh kementerian. Ya mungkin saja nanti bisa jadi. Ini bisa jadi, bisa saja terjadi ada double data di data kementerian. Karena semuanya itu terdata pada PPDikti. Yang setahu kami terdata di situ. Jadi kalau ada teman-teman yang mengundurkan diri secara tidak resmi dari website pada periode pengunduran diri yang lalu. Dan sampai saat ini belum mengikuti program, justru malah mengontrak mata kuliah reguler.
ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mungkin saja bisa terjadi double data, yaitu untuk seal atau lanjutannya kami tidak tahu, kami tidak bisa memastikan itu karena itu wewenang dari kementerian. Hanya saja mungkin kami bisa memprediksi sejauh itu bahwa bisa saja terjadi double data di kementerian. Jadi dimohonkan kalaupun teman-teman memang ya ini kan memang sudah di luar periode pengunduran diri. Jadi ya mau tidak mau teman-teman sudah harus mengikuti program wirausaha mereka yang di Unsur Manado. Mungkin itu saja yang dapat kami jawab. Untuk hal-hal yang lebih jauh ya itu itu menjadi wewenang dari pihak pusat atau pihak kementerian. Apakah sudah jelas? Baik, Kak. Terima kasih. Oke, di sini ada yang bertanya. Anastasia, izin bertanya, Kak, bagaimana jika mahasiswa ingin mengisi logbook untuk hari Sabtu dan Minggu jika ada kegiatan, karena di sistem hanya tersedia hari Senin sampai Jumat? Oke, iya memang sampai sekarang ini kami masih menunggu informasi dari pusat. Karena sebenarnya teman-teman, untuk BIMTEK ini kami mendapatkan info bahwa akan dilaksanakan oleh tim pusat. Tapi berhubung bahwa perkuliahan di program UMK Unicube itu akan segera dilaksanakan, maka kami mengambil inisiatif untuk lebih dulu melakukan bimbingan teknis kepada teman-teman. Nah, kalau soal hari Sabtu dan Minggu itu ada dan tidak ada pun, teman-teman sudah tahu teknisnya tadi seperti apa. Ya, kalau memang tidak ada ya eh, tidak menjadi masalah karena kalaupun ada ya kebanyakan ya teman-teman hanya sekedar mengklik tidak hanya tidak ada operasional atau hari libur nasional justru akan ya kalau bahasa sekarang ya tambah-tambah urusan kalau hari Sabtu Minggu misalnya kalau memang teman-teman tidak ada kegiatan dan hanya harus mengisi tapi ya kalaupun hanya tersedia hari Senin sampai Jumat ya tentu itu menjadi sebenarnya menjadi sebuah eh, hal yang positif bagi teman-teman karena teman-teman tidak perlu repot-repot mengisi sampai hari Minggu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, Kak. Eh, terkait dengan nama-nama mahasiswanya. Apakah nanti berdasarkan universitas atau random? Itu gimana ya, Kak? Hmm? Oke, mekanisme pembagian kelas nanti ya mungkin teman-teman dapat melihatnya pada grup kelas yang akan kami bagikan nantinya. Tapi ya bisa saja kemungkinan besar teman-teman akan ditempatkan atau diplot berkelas itu pada satu daerah yang sama. Misalnya teman-teman yang berada di atau universitas yang berdekatan. Agar nantinya teman-teman dalam satu kelas tersebut dapat berkoordinasi secara lebih mudah lagi, mungkin bisa bertemu atau hal-hal yang lain. Tapi ya nanti teman-teman dapat melihatnya pada eh, ketika kami membagikan atau memplot kelas-kelas yang ada. Mungkin sebelum ya minggu ini sepatutnya kami akan segera membagikan grup-grup kelas yang ada. Oke, ada dua pertanyaan terakhir. Yang pertama kepada Marcelina dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau tanya, Kak, untuk pengisian logbook itu sebelum statusnya terlambat itu ada jam-jamnya gitu nggak? Misalnya setelah jam 12 malam nanti statusnya jadi terlambat gitu, Kak. Terima kasih. Iya, jadi itu memang berlaku per hari ya. Tapi yang jelas kami menyarankan kepada teman-teman bahwa pengisiannya lebih cepat, lebih baik. Jadi ketika teman-teman menyelesaikan kegiatan ya disarankan kepada teman-teman untuk dapat mengisi setiap aktivitas yang berhubungan dengan program ini.
Tapi yang jelas itu berlaku per harian. Ketika teman-teman lewat hari yang selanjutnya, ya tentu akan muncul status terlambat. Oke, satu pertanyaan dari Mona Lisa. Persilakan. Iya, Kak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan. Pertanyaan saya, kan ini semua masuk perkuliahan. Bagaimana, Kak? Kan kendala jaringan itu kita semua nggak tahu, ada yang jaringan bagus dan jaringan putus. Itu bagaimana, Kak, dari panitia itu menanggapinya? Terima kasih, Kak. Oke, em, nantinya kami akan menyampaikan, itu memang sudah kami bahas. Jadi hal-hal yang dapat menjadi alternatif bagi teman-teman yang tidak mengikuti atau tidak bisa mengikuti, baik itu terkendala jaringan ataupun hal-hal yang lainnya, nantinya kami akan sampaikan hal-hal alternatif apa yang dapat eh, kami berikan. Misalnya, ketika teman-teman tidak bisa mengikuti pembelajaran secara Zoom, itu karena terkendala jaringan, itu mungkin kami bisa men-share eh, link Zoom, maaf, record Zoom yang telah kami record sebelumnya pada saat materi. Tapi itu tentu akan ada mekanisme yang lebih lanjut, karena tentu eh, nantinya beda bagi teman-teman yang mengikuti secara langsung maupun ada yang tidak mengikuti secara langsung atau maksudnya melalui Zoom. Karena nanti mungkin bagi teman-teman yang tidak dapat mengikuti secara langsung melalui Zoom, itu mungkin kami akan mendatanya apakah terkendala dengan jaringan atau hal-hal yang lainnya. Ya, kami menyarankan untuk teman-teman dapat mengusahakan yang terbaik untuk dapat mengikuti kelas-kelas yang ada. Tapi nanti akan kami sampaikan hal alternatif apa yang dapat kami berikan dan yang dapat teman-teman pakai untuk dapat terus mengikuti program ini dengan baik. Karena inti dari menjalankan program ini adalah bagaimana hard skill yang teman-teman boleh dapatkan lewat materi-materi yang boleh disampaikan nantinya. Apakah saya boleh bertanya lagi, Kak? Boleh. Misalnya kan Kak udah masuk Zoom, tapi kendala jaringan itu Kak udah pas mau mengisi absen itu udah di, di terdata hadir atau bagaimana Kak? Kayak cuma masuk begitu tapi terkeluar. Itu dihadirkan atau bagaimana Kak? Terima kasih. Ya, memang dari tentu kami akan tetap menjalankan segala prosedur yang ada. Ya, tapi tentu ini juga melibatkan kejujuran dari teman-teman, semangat dari teman-teman dalam mengikuti program, menerima materi, karena ya mungkin ya karena pada umumnya ya memang banyak mungkin ketika menerima materi ya banyak yang agak sedikit bosan atau tidur atau hal apapun itu ya. Jadi di sini kami menekankan bahwa kami tetap akan menjalankan prosedur. Misalnya teman-teman ketika menjalankan Zoom itu teman-teman terkendala jaringan, lalu apakah itu terhitung masuk atau tidak? Nah, mungkin saya teman-teman bisa mengisi pada link absensi yang ada. Teman-teman bisa mendapatkan link dokumentasi. Tapi yang jelas di sini kami tekankan bahwa setiap kegiatan yang kami berikan, materi-materi yang kami berikan, itu tentu bermanfaat bagi teman-teman, baik itu nantinya dalam penyusunan proposal bisnis teman-teman maupun persiapan teman-teman dalam menjalankan bisnis nantinya, mengembangkan bisnis yang teman-teman telah bentuk, teman-teman telah susun. Jadi bagi kami akan tetap terus menjalankan prosedur yang ada, teman-teman dapat mengikuti prosedur yang ada, tapi satu hal yang jelas bahwa itu semua bergantung dari keinginan, niat dari teman-teman, kejujuran dari teman-teman dalam mengikuti program yang ada. Karena kami pasti tidak bisa mengontrol 100% dalam teman-teman mengikuti program ini.
Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat. Em, Kalaupun memang ada logbook itu eh, website error, biasanya website ini kalau error itu berlaku secara umum. Artinya mungkin eh, bukan hanya satu atau dua peserta, bukan hanya satu atau dua peserta saja yang mengalami hal tersebut. Jadi mungkin nanti kalaupun ada gangguan pada website dapat disampaikan kepada kami tim untuk nantinya kami akan teruskan kepada tim pusat agar nantinya dapat tidak agar nantinya tidak mengganggu proses eh, perkuliahan teman-teman dalam mengikuti program ini. Dan apakah logbook yang sudah diisi dan disubmit dapat diubah sebelum diperiksa mentor? Kalau sudah disubmit itu sudah tidak bisa diedit. Jadi kalau bisa teman-teman silakan teman-teman isi dengan baik dulu sebelum disubmit. Tapi nanti kami akan coba konsultasi dengan pihak kementerian karena mungkin memang pada saat ini eh, masih ada beberapa hal yang akan masih dalam status itu masih tentatif sampai pada hari perkuliahan nanti. Mungkin saja kami dapat eh, berkonsultasi dengan pihak kementerian apakah tetap bisa diedit karena memang ada beberapa program yang lainnya itu mereka sebelum disubmit itu atau sekali submit itu masih bisa diedit. Jadi nanti teman-teman dapat melihat pada tampilan yang ada. Tapi yang jelas bahwa bisa diedit atau tidak bisa diedit, berlakunya status terlambat itu adalah pada waktu yang ada, bukan pada berapa kali misalnya kalau bisa diedit ya berapa kali teman-teman mengeditnya. Jadi kalaupun memang berlaku atau bisa untuk mengedit, ya tentu teman-teman dapat mengeditnya pada hari yang sama atau pada tanggal yang sama eh, logo tersebut berlaku. Oke, thank you Kak Andro yang sudah menjawab semua pertanyaan dari sobat WMK. Saran sih. Baik, oke. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi berikutnya adalah Learning Management System. Dan materi ini akan dibawakan oleh Enci Olivia Enci Olivia Tumurang, STMT. Pada Enci Olivia dipersilakan. Ya, terima kasih MC yang sudah memandu acara BIMTEK WMK Unicube Unsrat. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, Enci Olivia Tumurang. Maaf, Enci tidak pakai background ini. Jadi untuk pertama-tama Enci ucapkan selamat buat semua yang sudah tergabung dalam WMK Unicube. Jadi Enci mengharapkan agar supaya semua mahasiswa yang sudah tergabung dalam WMK Unicube ini bisa memanfaatkan semua fasilitas yang sudah disediakan di program ini. Dan saat ini Enci akan membawakan materi mengenai LMS. Jadi LMS di sini merupakan penunjang untuk pembelajaran WMK Unicube. Jadi untuk akses LMS, Enci rasa sudah dibagikan di email dari para peserta WMK Unicube masing-masing. Dan jika memang belum ada yang mendapatkan email mengenai akun dan password, bisa nanti diinfokan ke tim admin agar supaya nanti bisa dibantu untuk proses penyelesaian pembuatan akun LMS. Jadi di sini saya akan tampilkan untuk LMS itu sendiri. Jadi yang pertama di sini harus masuk dulu di linknya unsrat@learn, kemudian login dengan akun dan password yang sudah dibagikan di email masing-masing.
Jadi dalam LMS ini ada apa saja? Jadi di dalam LMS ini ada modul, cuma karena ini belum bisa di-login karena sementara maintenance. Jadi tapi nanti kalau pada saat akan mulai diakses oleh adik-adik mahasiswa sekalian, ini bisa terbuka. Dan apa aja yang ada di dalam LMS ini? Yang pertama di sini ada modul, kemudian ada video-video pembelajaran, dan selanjutnya ada kuis dan juga ujian untuk peserta adik-adik mahasiswa WMK Unicube. Jadi yang pertama itu ada 10 modul. Jadi mahasiswi peserta WMK Unicube ini wajib untuk mengakses modul-modul yang sudah disediakan di dalam LMS. Kemudian setelah itu harus menonton video-video pembelajaran yang ada di dalam LMS. Jadi nanti akan kelihatan track record atau history dari adik-adik mahasiswa sekalian pada saat membuka modul dan juga melihat video pembelajaran dari WMK Unicube. Jadi untuk memaksimalkan nilai adik-adik pada program WMK Unicube ini harus membuka semua modul yang ada dan juga membuka video pembelajaran dan selanjutnya mengerjakan kuis yang ada di dalam LMS ini. Jadi nanti untuk performa itu akan kelihatan dari tim admin, jadi bisa kelihatan siapa yang sudah membuka semua modul, membaca, dan kemudian mengakses video, dan juga mengerjakan semua kuis yang ada di dalam LMS. Jadi itu bisa kelihatan oleh tim admin, dan itu nantinya menjadi penilaian buat performance dari adik-adik mengikuti WMK Unicube ini. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya sebagai tim admin dari WMK Unicube ini. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin adik-adik para peserta mahasiswa WMK Unicube tanyakan, bisa ditampung. Nanti saya akan jawab nanti ke panitia langsung, karena berhubung Enci sementara ada melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, jadi mungkin akan pamit cepat-cepat dari Zoom ini, dan nanti jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi panitia atau email langsung ke emailnya Enci di oliviatumurang@unsrat.ac.id. Oke, itu mungkin singkat saja penjelasan dari Enci mengenai LMS untuk adik-adik mahasiswa para peserta WMK Unicube Unsrat. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada Enci, dan tetap semangat buat adik-adik mahasiswa peserta program WMK Unicube Unsrat, dan semoga sukses mengikuti program ini. Mari Jo berusaha, mulai Jo, semangat berwirausaha Jo. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Ci Olivia atas pemaparannya yang sangat jelas terkait dengan Learning Management System. Seperti yang sudah Ci jelaskan tadi, kalau ada pertanyaan dari sobat-sobat WMK, boleh kirim di WA Group supaya nanti ditampung dan dijawab satu kali. Baik, kita akan mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, namun sebelumnya kepada semua peserta dihimbau untuk membuka atau open kamera karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Yang belum on cam diharap untuk on cam. Pada sobat-sobat WMK yang masih belum on cam, boleh on cam karena kita akan mengambil dokumentasi. Masih ada beberapa ini yang belum on cam. Oke, kita akan mengambil dokumentasi. Slide pertama.
slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sesi dokumentasi telah selesai dan acara kita juga sudah selesai. Kepada sobat-sobat UMK, kepada sobat-sobat UMK, karena tadi kegiatannya kita awali dengan doa, kita akan tutup dengan doa juga dan diminta juga kesediaan dari peserta untuk doa tutup. Ada yang mau bersedia? Mungkin dari universitas lain selain Universitas Samratulangi. Saya Kak, oke. Kepada Noventi, boleh pimpin doa tutup. Ya, terima kasih atas kesempatan. Teman-teman, sebelum kita menutupnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di dalam sorga atas anugerah dan penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui. Sehingga kegiatan kami di pagi hari ini kami boleh laksanakan melalui Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap memerlukan Engkau Tuhan di tengah-tengah program ini. Engkau memberkati setiap panitia, Bapa di dalam surga, terlebih kami peserta. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih Noventi. Sampai di sini kegiatan kita pada hari ini. Kepada semua sobat WMK, tetap jaga kesehatan. Dan kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung